Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最高のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Lanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukie dengan mudahnya mematahkan tangan dari Celestial King. Para Celestial King yang lain mencoba untuk balas dendam. Ayo pergi dan bantu kakak senior. Jangan biarkan anak itu menjadi lebih arogan lagi. Tapi mereka langsung ditahan oleh Ergozi. Hahaha, dasar Celestial King bodoh. Dasar anjing sialan. Berani-beraninya kau melukai Celestial King. Yang lainnya berkata, dia itu hanyalah seekor anjing. Ayo kita serang bersama-sama. Hahaha, kalian meremehkan dewa ini. Kalau begitu, matilah di tangan dewa ini. Mereka sangat kesulitan menahan serangan dari Ergozi. Evil Spirit Key-nya masuk ke dalam tubuh dan membuatku nggak bisa menggunakan kekuatan Celestial. Sekarang kita malah dikalahkan oleh seekor anjing. Yang lain berkata, cakupan Evil Spirit Key-nya tidak terlalu besar. Kita harus cepat keluar dari sini terlebih dahulu. Selama kita bisa keluar dari Evil Spirit Key, kekuatan kita bisa kembali dan kita bisa mencubit mereka sampai mati dengan satu tangan. Duan Jude mulai bergerak. Kalian mau lari? Haha, kalian harus minta izin dulu terhadap pedang orang tua ini. Terimalah teknik pedang Mektiku ini. Teknik pedang acak macam apa ini? Ini benar-benar mengesalkan. Kita nggak bisa melawan balik. Ini membuatku menjadi semakin gila. Orang tua itu hanya berada di ranah Earth Immortal. Orang di zaman ini benar-benar nggak tahu cara untuk berkultivasi. Jika dalam kondisi normal, aku bisa menggunakan satu jari untuk membunuh mereka. Aku nggak menduga kita sampai ditindas oleh orang semacam itu hari ini. Ergozi dan Duan Jude sangat gembira karena bisa membuli Celestial King. Kalau begini terus, kita nggak bisa keluar dari sini. Kita juga nggak bisa menerobos dengan gegabah dan membiarkan mereka terus menyerang. Meskipun kita tidak bisa mengalahkan mereka, tapi serangan mereka tidak terlalu efektif. Sekarang lebih baik kita menggabungkan pertahanan kita. Lalu mereka membentuk formasi pertahanan Defense Farmer. Satu persatu dari mereka mulai bergabung untuk membentuk formasi pertahanan. Semuanya, bergabunglah denganku dan stabilkan lingkaran pertahanan ini. Kalian gak perlu merasa malu, gak peduli meski kalian kalah dari ketiga bajingan ini. Ini hanyalah sementara. Selama kita bisa hidup, kita bisa mengalahkan mereka. Formasi pertahanan itu diserang bertubi-tubi oleh Ergozi dan Duan Jude. Hahaha, ini benar-benar luar biasa. Kita bisa menghancurkan para Celestial King itu. Hahaha. Sukie berkata, meskipun ranah mereka sudah jatuh, tapi jika 10 orang itu menggabungkan kekuatan untuk bertahan, itu masih sangat sulit untuk dihancurkan dengan kekuatan kita. Dalam hati Prexisia, kekuatan 10 orang itu jatuh dengan cepat. Mereka akan kalah kalau bertarung secara langsung. Tapi mereka bersatu untuk membentuk formasi pertahanan yang kuat. Kecuali aku membantunya, akan sulit bagi Sukie untuk menerobos. Lalu Sukie memanggil Ergozi dan Duan Jude. Kembalilah, dengan kekuatan serangan kalian, nggak mungkin bisa menghancurkan formasi pertahanan itu. Ergozi bertanya, apa kau ingin menggunakan cara itu? Iya, jika kita ingin menangkap mereka sekaligus, kita hanya bisa menggunakan cara itu. Kalian cepat pergilah dari sini. Ergozi berkata, pengemis tua, ayo kita pergi. Hahaha, oke, ini adalah waktunya untuk menonton. Para Celestial King ini bingung. Kenapa mereka berdua pergi? Yang satunya berkata, mereka mungkin tidak bisa menyerang lebih lama lagi. Jadi mereka ketakutan. Mereka bahkan meninggalkan Sukie sendirian. Sukie, sekarang kau tinggal sendirian. Apa kau masih ingin melawan 10 Celestial King? Evil Spirit Kimu itu akan segera hilang. Dan setelahnya akan jadi waktu kematianmu. Hahaha, kalian masih ingin menunggu sampai Evil Spirit Ki ini menghilang? Aku takut kalian tidak akan punya kesempatan. Setelahnya, Sukie melepas segel yang menekan kultivasinya. Setelah itu dilepas, pancaran energi yang kuat keluar dari tubuh Sukie. Ini sungguh energi yang mendominasi. Ternyata dia sama sekali bukan human immortal. Ternyata anak itu adalah Tai immortal.
Yang satunya lagi berkata, memangnya kenapa kalau Tai immortal? Dia tetap tidak akan bisa menghancurkan pertahanan kita. Apa? Menghancurkan pertahanan kalian? Maaf aja, aku sama sekali tidak perlu melakukannya. Dewa tua, sekarang adalah giliranmu. Sebuah petir malapetaka kuno langsung menyambar Suke dan para kultivator itu. Petir malapetaka macam apa ini? Ini terlalu mengerikan. Dia itu hanya Tai immortal. Bagaimana bisa bertahan dari malapetaka semacam ini? Kita aja bahkan gak bisa menahannya. Bocah ini pasti tidak bisa bertahan lama. Mari kita tahan sedikit lagi. Yang lainnya berkata, apa-apaan ini? Anak itu masih gak bergerak. Kenapa dia masih tertawa menghadapi malapetaka semacam ini? Kalian akan membantuku berbagi damage dari petir malapetaka ini. Bagaimana mungkin aku gak senang? Para Celestial King itu mulai panik lagi. Awas! Petirnya akan datang lagi. Evil Spirit Ki yang ada di sekitar sini semuanya sudah hilang oleh petir malapetaka. Lebih baik sekarang kita cepat lari. Tentu aja Suke tidak akan membiarkan mereka. Hei, kalian mau lari kemana? Kemanapun Suke pergi, petir malapetaka itu mengikutinya. Dan dengan bersamaan, petir itu juga mengenai para Celestial King. Ledakan petir ini sangatlah dahsyat. Prijixia berkata, ternyata Suke ingin menahan mereka dengan petir malapetaka ini. Petir malapetaka Suke ini sangatlah kuat. Jika dia ingin menahannya sendiri, dia pasti akan lenyap. Sekarang ada 10 Celestial King di sana. Dengan begitu, dia bisa berbagi dengan mereka. Satu persatu dari Celestial King ini sudah mulai tumbang. Sekarang hanya tersisa beberapa orang aja. Suke mendekat ke mereka. Hei kau, dasar bajingan, kenapa kau masih baik-baik aja? Bagiku, petir malapetaka itu adalah anggota keluargaku. Bagaimana mungkin aku terluka di tangan orang yang aku sayang? Ayo petir malapetaka, datanglah lebih ganas lagi. Petir itu menyambar lebih dahsyat lagi. Ergozi dan yang lainnya juga merasakan kekuatan yang sangat dahsyat. Astaga, apakah ini Emara Dewa? Sudah berdiri sejauh ini aja, kita masih terpengaruh. Sepertinya Dewa itu gak mau menjadi keluarga Sukiwe. Dari para Celestial King itu, hanya tersisa satu orang. Aku udah gak bisa menahannya lagi. Para junior dan senior, mereka semua sudah berada di ambang kematian. Kalau terus begini, kita semua akan mati di sini. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Di sekitaran pertarungan Suke, ada dua orang gadis yang sedang bekerja-kejaran. Kyuchili, berhentilah. Fairy-Nisang, kita berdua tidak memiliki kebencian yang mendalam. Kenapa kau mengejarku sampai menyeberangi dua dunia? Serangan dari Fairy-Nisang dengan mudah dihindari oleh Kyuchili. Hohoho, sungguh wanita yang kasar ya. Kyuchili, kau sudah mencuri air suci dari Holy Moon Templeku. Masalah ini sudah dilaporkan kepada Celestial Emperor. Apanya yang dilaporkan pada Celestial Emperor? Holy Moon Temple kalian sudah menipu murid-murid kami. Sekarang aku mengambil air sucimu untuk menyelamatkan orang. Apakah itu salah? Hei, kau itu bukan menolong orang. Kau itu mencuri. Di saat mereka saling berdebat, mereka melihat sebuah petir malapetaka. Kyuchili berkomentar, hohoho, itu bukan petir malapetaka biasa. Aura ini, apakah itu petir malapetaka kuno? Fairy-Nisang juga berkomentar, enggak, belenggu benua langit belum terlepas sepenuhnya. Bagaimana bisa ada orang yang melewati malapetaka semacam itu? Kyuchili semakin penasaran. Sepertinya ada jenius di benua langit yang kecil ini. Itu akan menjadi bahan yang bagus jika dia bisa bergabung denganku. Fairy-Nisang, aku pergi dulu ya. Aku ingin melihatnya. Kyuchili, berhenti kau. Di tempat Sukiwe, para Celestial King itu sudah tergeletak di tanah. Tapi awan masih sangat gelap. Prijixia berkata, petir malapetakannya belum berakhir. Tapi para Celestial King itu udah gak bisa bertahan lagi. Tanpa bantuan Celestial King untuk berbagi petir malapetaka, apakah Sukiwe bisa menahannya? Kyuchili sudah sampai di tempat Sukiwe. Ternyata orang yang sedang melewati petir malapetaka itu ada di sini. Apa? Orang-orang yang jatuh di tanah itu adalah Celestial King dari Divine Farmer Clan. Apa yang terjadi sebenarnya? 10 Celestial King dikalahkan. Orang-orang dari Divine Farmer Clan itu ternyata mereka semua lemah. Fairy-Nisang yang baru tiba juga berkata, hei, pemuda yang sedang melewati malapetaka sana, berhentilah kau. Celestial Emperor sudah membuat kesepakatan bahwa tidak boleh membunuh Celestial King pasukan lain. Jika kau membunuh semua 10 Celestial King ini, kau pasti akan diburu oleh Celestial Emperor. Tapi perkataan itu tidak digubris oleh Sukiwe. Hei, apa kau mendengarku? Jika kau tidak berhenti, aku akan menyerangmu untuk menghentikanmu. Dari jauh, Prijixia berkata, kenapa mereka ada di sini? Duan Jude bertanya, Guru, apa kau mengenal mereka? Mereka itu dari domain Celestial Yongchen di benua Xianyun. Dan mereka adalah Saints dari Holy Moon Hall dan Heavenly Demon Hall. Bagaimana bisa orang-orang dari benua Xianyun muncul di sini? Selain itu, Holy Moon Hall dan Heaven Demon Hall selalu tidak akur. Ergozi bertanya, benua Xianyun, apa itu kenalanmu? Prijixia menjelaskan, wanita yang berpakaian putih itu dikenal sebagai Fairy-Nisang. Dia adalah senior pertama dari Xiorou. Tapi tujuan dia datang ke benua langit, aku yakin itu tidaklah sederhana. Kembali ke Sukiwe, Fairy-Nisang terus berteriak-teriak, hei, apa kau mendengarku? Karena terlalu berisik, Sukiwe akhirnya membuka mata dan berkata, nyala kau. Apa yang kau bilang barusan? Kyuchili tertawa terbahak-bahak.
Fairy Nisang, aku tidak pernah menduga akan ada hari di mana kau diperlakukan seperti itu oleh seorang junior. Suke melanjutkan lagi. Kau juga, nyala kau dari sini. Apa kau bilang? Bocah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Fairy Nisang mencoba untuk menahan Kyuchili. Hei, tenanglah, jangan tertipu olehnya. Ada banyak area di sekitarnya. Kalau tebakanku benar, kita akan terperangkap di sana kalau kita masuk dengan gegabah. Anak itu ingin menggunakan kultivator tingkat tinggi untuk berbagi petir malapetaka dengannya. Kau tidak boleh tertipu olehnya. Dalam hati Suke, dari mana kedua wanita ini? Ternyata mereka ini cukup pintar juga. Suke berkata pada langit, Dewa tua, kau itu sudah cukup lama menggerutu. Apa kau sedang sembelit? Fairy Nisang berkata, dia bahkan berani meneriaki dewa seperti itu. Apa dia tidak takut mati? Bocah, kau masih punya kesempatan untuk mundur. Cepat lepaskan para Celestial King itu. Kalau tidak, mereka akan mati. Jika kau melanggar peraturan dan membunuh kultivator tingkat Celestial King, kau akan diburu oleh Celestial Emperor. Hei wanita sialan, nyala kau. Jangan mengganggu ujian malapetakaku. Tiba-tiba petir malapetaka langsung menyerang Suke lagi. Awas, petir malapetaka datang. Kita harus cepat mundur. Mereka berdua penuh dengan kebingungan. Seorang Tai Immortal bisa memicu petir malapetaka semacam ini. Bagaimana bisa? Di sisi lain, Peri Cixia berdoa akan keselamatan dari Sukyue. Petir yang sangat dahsyat itu masih bisa ditahan oleh Sukyue. Dewa tua, jangan sembunyi lagi lah. Cepat serang aku lagi. Para penonton mulai berkomentar. Lihat, petir malapetaka di langit itu membentuk sebuah bentuk manusia. Itu adalah petir humanoid. Jenderal langit petir malapetaka. Sukyue langsung bangun dari duduk bersilanya. Haha, ayo maju sini. Mojujen dan Peri Cixia sangat khawatir dengan keselamatan dari Sukyue. Serangan dari petir humanoid itu diterima oleh Sukyue dengan badannya. Sayangnya, petir itu tidak mampu menggoreskan tubuh Sukyue. Lalu Sukyue menangkap kepala dari petir itu. Cuma petir malapetaka biasa toh. Kau ini jangan berlagak arogan di depanku. Kepala petir humanoid itu langsung dipecahkan oleh Sukyue. Sisa-sisa dari petirnya langsung diserap oleh Sukyue. Fairy Nisang tampak kebingungan. Dia mengalahkan Jenderal Langit petir malapetaka hanya dengan satu pukulan. Memangnya seberapa kuat tubuh fisiknya? Melihat keberhasilan Sukyue, Peri Cixia dan yang lainnya sangat bergembira. Para kultivator yang lain, apakah yang sedang menghadapi petir malapetaka di sana itu adalah Sukyue? Mengerikan sekali. Ternyata kultivator tingkat atas sangat mengerikan saat menghadapi malapetaka. Kalau kayak begini, aku tidak ingin mencapai ranah seperti dirinya. Di sisi Sukyue, Dewa tua, apa ini sudah berakhir? Ayo teruskan lagi. Fairy Nisang berkata, para Celestial King itu sudah mati. Tindakannya benar-benar sudah melanggar perjanjian Celestial Emperor. Semua Celestial King adalah kekuatan tempur yang berharga untuk melawan dunia luar. Kita harus segera menjatuhkannya. Kyuchili berkata, tenang aja, bisa mengkultivasi kekuatan seperti itu di benua langit, nilainya jauh lebih berharga daripada 10 Celestial King itu. Sekarang, gelombang petir barunya sudah datang. Peri Cixia dan yang lainnya mulai semakin gugup. Kekuatan dari petir selanjutnya akan menjadi hasil penambahan petir sebelumnya. Petir itu kembali mengambil sebuah wujud. Hah? Petir malapetaka apa ini? Kenapa terlihat sangat familiar? Kyuchili mulai meledek. Hahaha, Fairy Nisang, itu gambaran dirimu. Duan Jude bertanya, Guru, apa yang terjadi? Kenapa gambaran petirnya jadi senionnya Xiaorou? Peri Cixia menjelaskan, karena kualifikasinya yang luar biasa, dia bahkan diakui oleh dewa. Tao Langit mempertahankan citranya di semua tingkat dan menggunakannya untuk berurusan dengan orang kuat yang menghadapi malapetaka. Itu pasti gambaran Fairy Nisang saat dia berada di ranah Tai Immortal. Sekarang pertanyaannya, apakah kualifikasi Sukyue bisa dibandingkan dengan Nisang pada saat itu? Sukyue berkata, Nona di sana, petirnya itu sepertinya gambaran dari dirimu. Apa boleh aku menghajarnya? Fairy Nisang mengacukan perkataan dari Sukyue. Apa kau diam artinya setuju? Kalau begitu, jangan marah ya saat aku menghajarnya dengan kasar. Petir itu langsung berinisiatif menyerang Sukyue. Mereka berdua beradu pukulan di atas langit. Efek benturan dari dua kekuatan itu begitu dahsyat. Kyuchili juga ikut kaget. Apa? Dia dengan mudah menerima pukulan Nisang. Hei, Fairy Nisang, ternyata bakat anak itu lebih baik darimu saat kau berada di Tai Immortal. Fairy Nisang tidak merespon pernyataan itu. Saat petir itu ingin menyerang kembali, Sukyue langsung menangkap tangannya. Hahaha, meskipun kau hanyalah esensi petir malapetaka, tapi penampilanmu masih gambaran dari wanita itu. Mari kita lihat seberapa besar ukuranmu itu. Sukyue merobek pakaian yang digunakan oleh petir ini. Melihat itu, Fairy Nisang semakin kesal. Berani-beraninya kau bajingan, Sukyue berkata lagi. Hohohoho, aku tidak menduga, ternyata itu cukup padat juga ya. Sayangnya, semua ini hanyalah esensi petir malapetaka. Ergozi berkata, astaga. Meskipun itu adalah bentuk manusia yang terbuat dari petir malapetaka, tapi saudara Sukyue berani menganiaya tubuh itu di depan pemilik aslinya. Dia benar-benar berani banget. Peri Cixia melihat ini sangat kesal. Sukyue, sepertinya kau sedang bersenang-senang ya? Duan Jude mulai panik. Aduh, niat membunuhnya kuat sekali.
Fairy Nisang berkata, "Bocah sialan, aku benar-benar ingin membunuhnya." Kyuchili mengingatkan, "Aku sarankan agar kau sebaiknya tidak mengambil tindakan. Orang itu terlihat seperti sedang menggodamu, tapi sebenarnya dia ingin memancingmu masuk dalam arai. Evil Spirit Ki di sekitar sini belum menghilang. Apa kau yakin bisa melawannya dengan tubuhmu?" Bocah nakal, tunggu aja sampai ujian malapetakamu selesai. Di tengah pertarungannya dengan petir itu, Suki mengelirik ke arah Fairy Nisang. Dia tidak tertipu. Para Celestial King ini sudah mati dan tidak ada yang membantuku untuk berbagi petir malapetaka. Aku masih ingin memancing wanita itu untuk masuk dalam arai. Tapi karena dia tidak tertipu, maka aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Kembali Suki menangkap kepala dari petir humanoid ini, dan dia langsung memecahkan kepalanya. Fairy Nisang berkomentar, "Sungguh menjijikan. Apakah bocah itu sangat menyukai ledakan kepala?" Suki menjawab, "Itu hanya kepala atas yang meledak. Itu tidak meledakkan kepalamu yang lain. Jadi kenapa kau marah?" Fairy Nisang yang polos bingung. Kepala yang lain? Kyuchili tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, bocah ini benar-benar buruk ya. Hei, apa yang kau tertawakan? Hahaha, pikirkan aja tentang dirimu. Selain dari kepala yang di atas, di mana lagi yang ada kepalanya?" Dengan penuh malu, Fairy Nisang memegang dadanya. "Kau! Hei, bocah nakal! Aku pasti akan membunuhmu!" Suki menjawab, "Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau sangat ingin sekali membunuhku?" Dari kejauhan, Pericixia melepaskan aura membunuhnya dan berkata, "Suki!" Dalam hati Suki, Aduh, sungguh niat membunuh yang kuat. Tampaknya aku harus segera menghentikan lelucon ini. Dewa tua, ayo cepat kirimkan petir lainnya. Bagaimanapun, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa padaku. Mari kita segera akhiri ini." Tapi petir malapetaka itu tidak berhenti. Sekarang dia mengambil perwujudan yang lain. Petir malapetakanya membentuk manusia lagi. Siapa yang memiliki bakat lebih baik dari Fairy Nisang? Ergozi dan Duan Jude mulai ketakutan. Perasaan menindas dari sosok itu sangatlah kuat. Apa mungkin anak itu akan mati kali ini? Saat Fairy Nisang melihat sosok itu, orang itu, dia adalah Celestial Emperor Yongchen. Ini adalah wujudnya saat dia masih muda. Pericixia semakin khawatir. Celestial Emperor Yongchen, bagaimana bisa? Duan Jude bertanya, "Guru, siapa itu Celestial Emperor Yongchen?" Dia adalah satu-satunya Celestial Emperor saat ini. Citranya dipertahankan oleh surga di ranah Tai Immortal. Dalam hal kualifikasi, Celestial Emperor Yongchen adalah puncak dari semua kultivator Tai Immortal. Apakah Suki bisa mengalahkannya? Sebuah tangan besar mencoba untuk mencengkeram Sukiwe. Cengkeraman itu menghasilkan petir yang sangat dahsyat. Kyuchili berkata, ternyata Celestial Emperor Yongchen sudah sangat kuat saat dia masih berada di ranah Tai Immortal. Ternyata Suki mampu menghindari cengkeraman itu, dan dia langsung muncul di belakang Celestial Emperor. Dengan tongkat purple-nya, Suki mencoba untuk memukul Celestial Emperor. Tapi sayangnya, serangan itu mampu ditahan dengan mudah. Sial, orang ini ternyata sangat kuat. Lalu Suki mundur untuk mengambil jarak. Lalu Celestial Emperor mengeluarkan sebuah rantai dan langsung menahan pergerakan dari Sukiwe. Duan Jude mulai panik. "Kita harus segera membantunya. Bocah itu tidak akan bisa menahannya." Pericixia langsung berkata, "Duan Jude, kau jangan pergi." "Tapi guru, itu Celestial Emperor. Bagaimana Suki bisa mengalahkannya?" "Udah, itu adalah ujiannya. Dia harus menahannya. Bahkan jika dia harus mati di sini, itu adalah jalannya." Setelah ditangkap, Suki langsung disambar oleh petir malapetaka. Fairy Nisang tampak gembira. "Sepertinya aku nggak perlu menunggu sampai malapetaka ini selesai dan mengambil tindakan. Celestial Emperor Yongchen sudah cukup untuk mengatasinya." Setelah serangan petir itu, Suki terlihat pingsan. Lalu Celestial Emperor ini membuat sebuah tombak dari petir. Semua orang mulai khawatir. Ini buruk. Dia akan melakukan gerakan pembunuh. Fairy Nisang juga merespon. Itu adalah serangan terkuat dari Celestial Emperor Yongchen. Dengan tombaknya, Celestial Emperor berhasil menusuk Sukiwe. Semua orang dengan panik menunggu hasil dari pertarungan ini. Tapi ternyata itu bukan tubuh asli dari Sukiwe. Suki kembali muncul di belakang Celestial Emperor. Dengan tongkat purple-nya, dia langsung menusuk tubuh dari petir humanoid ini. Fairy Nisang sangat kaget. Celestial Emperor Yongchen dikalahkan. Bagaimana bisa? Bocah itu menyingkirkan segel kunci tahu surga. Ternyata yang terkunci itu adalah bayangannya. Aku sama sekali gak menyadarinya. Suki berkata, "Celestial Emperor Yongchen, kau itu memang kuat. Hanya di tingkat Tai Immortal aja sudah membuatku sangat merinding. Tapi jika pertarungan sebenarnya hanya bergantung pada bakat, lalu untuk apa otak yang kita punya? Kau bisa langsung menang dengan mudah hanya dengan melaporkan ID cardmu. Benar kan?" Celestial Emperor ini bingung. ID card? Gue sendiri sulit untuk ngejelasinnya maksud dari ID card ini. Tapi menurut tafsiran gue, ID card itu semacam kayak status. Kalau dari perkataan yang tadi Suki omongin, kalian udah pasti ngerti lah maksudnya. Setelah mengalahkan Celestial Emperor, Suki langsung menyerap petir dari Celestial Emperor ini. "Dewa tua, Celestial Emperor Yongchen yang punya bakat terkuat juga dikalahkan olehku. Trik apa lagi yang kau punya sekarang?"
Ergozi berkata, "Mengapa kau masih ingin melanjutkan ujian malapetakannya? Ini mah udah terlalu banyak malapetaka." Duan Jude berkata, "Anak itu dipromosikan dari Earth Immortal ke Tai Immortal dalam sekali nafas. Bukan hanya kekuatan petir malapetakannya yang akan meningkat, tapi jumlahnya juga akan bertambah." Mo Juchen menambahkan, "Seharusnya ini adalah yang terakhir. Aku nggak tahu lagi malapetaka apa yang akan muncul sekarang. Kini malapetakannya mulai membentuk tubuh humanoid lagi." Prejixia berkata, "Malapetaka yang terakhir telah datang. Siapa bakat yang bahkan melebihi Celestial Emperor Yongchen?" Saat Sukui melihat tubuh humanoid itu, "Apa? Itu Xiaorou." Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.